Kalau sependek pengalaman saya, produk atau bisnis gagal itu cuma 2 penyebabnya. Nah, yang pertama itu adalah Gimana sih caranya supaya kita nggak rugi promosi lewat influencer supaya tetap balik modal ya, minimal udah keluarin duit jutaan untuk promosi. Gimana tuh Bang Maula? Eits, subscribe dulu. kita biasanya sebelum ngobrol ada games dadakan nih. Ada di briefing belum? Ini kan karena kawan yang jangan kayak siap-siap berarti nggak ada ya? briefing sih, ini surprise ini. Oke. Gimana tuh Kak? Asik-asik. Nah, jadi kalau di sini kita ada game namanya This or That. Jadi pasti udah tahu ya. Jadi ada 2 pilihan. Terus nanti Rizky sama Bang Maula bisa jawab secara cepat dan spontan. Berpikir ya. Nggak pakai uhui spontannya ya. Bareng ya kalau bisa. Oke. Yes. Oke. Pertanyaan pertama, makanan sangat manis atau sangat asin? Dua-dua nggak bisa Jangan lagi. mikir. Ini maksudnya sangat manis. Iya, sangat manis atau sangat asin? Pilih mana? Better yang mana? Sangat manis. Sangat manis. Udah Daripada kena sangat darah asin. tinggi ini. Aduh, jangan main usia kenapa sih Kak? Oh Oke. iya, paham. Terus Paham katanya, Bang. bikin bisnis sendiri atau share dengan teman atau relasi? Sendiri. Dua-duanya sama. Menabung hingga uangnya cukup atau ambil kredit? Untuk apa nih? Produktif, konsumtif? Untuk buka usaha maksudnya. Cukup. Tergantung di fase mana. Aduh, kayak jadi mikir ya. Karena nggak boleh duit sendiri dah, duit sendiri. Harus milih ya. Jangan utang. Ya. Oke, promosi dengan iklan atau endorse artis? Iklan. Siapin kerjaan dari rumah atau dari kafe? Rumah. Kafe. Oke, terus uang atau viral? Wow. Nggak bisa beli dengan aku bayar follower ya. Iya, Nggak bisa. Viral menghasilkan uang juga ya bisa. Nggak bisa. Oke, itu dia tadi gamenya sedikit supaya lebih cair aja suasana kita sama tamu kita hari ini. Jadi mungkin boleh dong Ki kenalin dirinya sama bisnis yang pernah dilakukan dan sekarang nih apa fokusnya? Oke. Mungkin kenalin Bang Maula dan Ika. Namaku dan teman-teman ya semua yang menonton. Namaku Rizky Nopriyama. Panggilanku banyak ya. Rizky, Kino, Nopri, Yama. Ya, tergantung jam mungkin ya. Jam siang sama malam beda. Tergantung generasi juga ya. Jadi tapi Punggi bisa dipanggil Rizky aja. Oke. Jadi kalau sekarang dulu bisnis yang saya lakukan itu sebenarnya ada banyak sih. Nah, saya explore ya. Cukup explore kan, kalau bisnis kan ada jasa dan produk ya. Jadi saya dulu awalnya banyak explore di produk, terus di akhir ke jasa. Yaitu saya dulu pernah dengan teman-teman menginisiasi platform namanya Skill Miner. Dulu itu adalah lebih ke sebenarnya konsepnya itu lebih ke bimbel ya. Tapi ini tuh fokus kepada business plan. Kemudian kita edukasi kayak ke mahasiswa sih, bisnis to bisnisnya ke fakultas, kampus-kampus di Unsyah waktu itu kerjasama Universitas Syah Kuala ya. Sekarang sudah berubah sih USK sebutannya ya. Nah, jadi di tahun 2022 itu kita inisiasi, di situ kita bisnisnya itu di universitas, kita membantu fakultas-fakultas yang ada untuk mengedukasi mahasiswa tentang bisnis plan, cara buat proposal, kemudian presentasi dan sebagainya. Jadi kita memberikan jasa itu. Mungkin dalam 2023 kebetulan saya juga waktu itu memilih bekerja di Indonesia Mengajar, jadi kita sempat shifting. Nah, sekarang sedang mulai lagi nih merombak dan bakal mulai lagi bisnisnya gitu. Bisnisnya bisnis yang sama atau gimana? Yang sama. Skill Miner ini. Kalau yang produk apa? Kalau yang produk dulu sebenarnya jualan ya. Saya jualan produk kesehatan, pernah jualan HP juga, reseller. Saya reseller dulu. Jadi sendirian reseller sebelum saya akhirnya mutusin buat bisnis yang ada timnya gitu, ke jasa. Nah, mungkin kalau sekarang kita akan fokusnya lebih ke membantu anak muda di Aceh untuk bisa punya perspektif karir. Jadi bisnisnya itu mungkin lebih mengkerucut lagi, lebih ke career preparation gitu. Jadi kan kalau career preparation kan ada banyak bagaimana optimize LinkedIn, CV, kemudian juga menjembatani mereka dengan orang yang ada expert di bidangnya dan sebagainya. Itu kita sedang bedah kembali bisnis model kanvasnya supaya bisa matching lah ke produk di Aceh ya sebenarnya. Kalau berarti marketnya Aceh. Aceh dan nasional ya. Karena kalau nasional kita online. Ada online, tapi kalau offline-nya di Banda Aceh. Oke. Tapi kenapa buka usaha kan biasanya tuh reseller, terus kenapa tiba-tiba jualannya bukan jualan produk lagi? Kenapa ke jasa? Kenapa kepikiran kan untuk Skill Miner gitu? Maksudnya gini, reseller itu kan biasa naik kelasnya adalah tadinya jualin produk orang, sekarang produk bikin sendiri. brand sendiri gitu. Ini kan kayak lompat pagar nih. Nah, Betul. kayak what happened?
Iya. Jadi awal mula kenapa saya memulai bisnis ya? Kenapa pertama kali saya terjun di bisnis? Karena saya waktu itu kuliah sebenarnya dan merasa saya butuh keuangan ya. Saya butuh uang Jajan tambahan ya. ya untuk beberapa hal yang sifatnya mungkin keinginan gitu. Jadi karena itu saya mencoba mulai jualan, jualan produk kesehatan, jualan multi level maksudnya jualan- produk kesehatannya. Iya, Multi level maksudnya. Yes, Iya, MLM. betul. Iya, karena hidup belum lengkap kalau belum pernah diprospek. MLM. Tapi itu mungkin jadi ilmu yang Oh luar iya, biasa sih. sangat. Kemudian waktu itu pokoknya ada pengumuman, ada program Health Prize namanya. Itu tuh ada program kompetisi bisnis internasional. Jadi ada seleksi tingkat universitas, kemudian nanti di tingkat regional. Nah, jadi waktu itu saya mikir, saya kan memang suka lomba ya. Jadi waktu itu suka debat. Nah, dan waktu suka debat itu saya pengen terus berlomba debat untuk cari uang juga biar Indonesia, Inggris bahasanya. Indonesia Inggris dua-dua. Oke. Nah, kemudian saya juga masih pengen berbisnis. Oke. Nah, ternyata adalah business plan competition. Oke. Wah, ini kayaknya menjawab kali nih. Oke. Saya suka bisnis, saya suka lomba, di-combine lah itu. Oke, hadiahnya mantap juga. Hadiahnya luar biasa. Jadi waktu Oke. itu hadiahnya $1 juta kalau menang ya Wow, oke. di London kalau menang gitu. Kita ikutlah kompetisinya. Nah, waktu itu ide kita adalah biopackaging, yaitu kayak pengganti styrofoam. Oke. Ya, jadi teman kita kebetulan ada yang dari teknologi hasil pangan, jadi bisa punya develop produk ya, Oke. produk yang memang bisa gantiin si styrofoam dengan Oke. biopackaging. Jadi dengan begitu kita akhirnya mempresentasikan bisnis ini. Alhamdulillah kita menang di universitas dan mewakili Indonesia di Vietnam, Ho Chi Minh, Oke. tahun 2021. Nah, waktu itu masa-masa Covid ya. Tapi kita ada posting ide bisnis kita. Kita kan presentasi online kan ya. Itu semua kita videokan, kemudian kita letakkan di Instagram. Instagram saya ada. Jadi sampai sekarang bisa dilihat ide Oke. bisnis kita. Setelah itu selesai lomba Vietnam itu, kita tetap melanjutkan Menang operasi. itu waktu yang di Itu Vietnam. 10 besar. 10 Tapi besar. tidak Oke, not bad. Tapi alhamdulillah luar biasa juga ya Iya. pengalamannya. Kemudian dari situ saya dan teman-teman mulai lagi nih, kita coba buat ini tuh benar-benar terjadi gitu idenya gitu. Karena memang ini tuh membuat inovasi ya. Inovasi dan pastinya sangat sulit. Ya. Dalam artian karena kalau biopackaging itu kan banyak tes ya, tes apakah ini bisa dikonsumsi, kemudian juga tes apakah nanti kalau dia biodegradable berapa lama gitu. Kalau styrofoam kan nggak bisa terurai. Kalau ini berapa lama terurainya, berapa lama tahannya, itu semua perlu ada tes ya. Yes. Nah, kami menjalani itu hingga berapa 6 bulan 7 bulan. Tapi salah satu dua tim yang kunci ya, yang mendevelop produk ternyata harus keluar karena karena waktu itu mereka dari kerja ya, kerja di perusahaan yang rasanya mungkin lebih stabil rasanya gitu ya. Lebih aman Menjanjikan. secara keuangan lebih sehingga pasti. akhirnya kita yang tersisa itu saya dan teman saya ini sama-sama sosial. Oke. Bukan Maksudnya yang sosial? jurusan sosial. Oke, background pendidikannya Background maksudnya. pendidikan sosial. Nggak ada hubungannya sama stereofoam apa itu. Nggak bisa ngerti melanjutkan ya. Ada. Jadi makanya kalau saya sebagai leadernya itu lebih fokus ke relasinya, mengembangin relasi. Saya dan berdua teman saya ini akhirnya mikir kita tetap harus buat nih karena udah semangat kali nih, udah on fire, ini harus bisnis nih. Ya udah Ki, kita Itu udah tamat kuliah, Ki? masih kuliah waktu Masih itu. kuliah. Akhirnya diskusi kita harus cari sesuatu yang kita berdua bisa. Oke. Ya udah Ki, Miftah namanya teman saya ini kan. Kok bisa apa Mif? Aku bisa ngajar. Ya aku juga bisa ngajar sih. Akhirnya kami berdua mutusin buat ngajar. Ya. Nah, makanya bimbel jadinya. Dan kami mau ngajar apa nih? Kayaknya kalau ngajar sesuatu yang common udah banyak ya. Ya. Makanya kami coba untuk sesuatu yang kami biasa lomba tadi, presentasi, Oh, business pitching, ya oke, kan, yang kami pitch. alami di Vietnam. Sebelumnya saya pernah ke Malaysia sebelum itu di World Startup Festival. Itu adalah pameran bisnis sedunia dan saya mewakili teman-teman waktu itu business pitching juga. Oke. Jadi karena ada pengalaman tuh saya rasa boleh nih kita sharing-sharing tentang ini. Kami cobalah buat kelas pertama. Offline dan itu tuh di tahun 2022 ya. Dan kayaknya masih jarang ya orang nggak begitu paham tentang dan kenapa penting, jadinya belum begitu banyak audiens yang ikut. Tapi akhirnya kami coba ganti strategi ke business to business. Berbayar nggak waktu itu? Awalnya kami buat gratis dulu ya. Oke. Gratis itu bukan ke menilik produknya, tapi gratis itu untuk mengenalkan apa sih business pitching gitu. Oke. Ya kan, mengenalkan. Tapi kalau nextnya kami berbayar itu kami buatkan kanvas tertentu dan memang benar-benar mendampingi orang ini. Tapi waktu yang berbayar ini belum dapat ya. Pertama kali buat project memang belum begitu dikenali karena kayaknya setelah kita lihat kami juga penasaran sih kenapa di Aceh kurang ada ya bimbel soft skill gitu.
kenapa kurang gitu. Mungkin setelah kami rasakan, awalnya tuh kayak kami tuh soft skill nih, umum ya. Yang soft skill yang mana misalnya? Misalnya personal branding, yang kami buat kelas personal branding, kelas ikigai, menemukan jati diri segala macam. Kami buat kelas seperti itu dengan berbayar yang murah ya, 10.000, 5.000 segala macam. Dan yang datang waktu itu ya ini trial error ya. Ini namanya trial error. Yang datang waktu itu ada berenam, bertujuh segala macam. Syukur ada gitu ya. Daripada kosong sama sekali. Tapi penasaran sama strategi marketing yang dilakuin waktu itu gimana sih mungkin cara promosinya? Kita platformnya Instagram. Kita fokusnya berarti organik dari Instagram berbayar sendiri ya? Apanya? Promosiinnya. Pakainya maksudnya posting aja atau di boost pakai iklan? Enggak ada iklan. Jadi memang posting aja, sisanya kita door to door sih. Nyebarnya door to door, minta bantu teman-teman yang kira-kira kayaknya bisa nge-share gitu. Gitu sih. Oke, berarti promosinya pure dari sosial media masing-masing sama minta tolong teman aja. Berarti dari situ baru ke Indonesia Mengajar ya? Nah, setelah itu proyek terakhirnya kita kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas USK. Di situ kami melihat agak cerah itu ketika kerjasama langsung, karena kalau dilakukan secara business to customer ya istilahnya, B2C-nya itu kalau langsung ke masyarakatnya agak susah di kitanya. Mungkin satu, kami mungkin belum begitu dikenal, masih awal-awal. Dua, mungkin masih agak asing mungkin ya. Mungkin apa sih pentingnya personal branding? Apa sih pentingnya ini? Mungkin masih begitu ya. Berarti kalian pitch ke fakultas. Pitch ke fakultas. Kebetulan saya alumni fakultas sana, hukum. Dan saya dekat dengan wakil dekan juga. Ada orang dalam lah ya. Iya, bahasanya gitu ya. Jadi wakil dekannya tuh lebih kepercaya sih, kayak karena mungkin tahu secara personal dia percaya nih bisa nih ngajarin mahasiswa gitu. Pricingnya gimana? Pricingnya waktu itu untuk di awal kita deal aja langsung dengan rate kita waktu itu. Itu kumulatif berarti terserah fakultas nanti mau berapa orang apa segala macam atau per person? Itu kita satu kali, jadi personnya kita kembalikan aja. Yang penting kita durasi waktu kita patok. Rate-nya based on hour ya? Iya, based on hour. Nah terus yang Indonesia Mengajar tadi berarti setelah itu project terakhir tadi ya? Itu ya terakhir. Nah pokoknya kita finishing project itu, kemudian kita pencar. Teman saya tuh pokoknya 3-nya itu saya ke Papua, Indonesia Mengajar, satu ke Jakarta jadi kerja di perusahaan biomedis, satu lagi jadi pengacara di Banda Aceh. Nah setelah setahun terus kan balik nih ke Banda Aceh. Betul. Hawa apa yang membawa Rizky itu kayaknya skill minor aku harus build lagi. Benar. Nah, mungkin refleksi yang lalu ya, belajar yang lalu tuh kayaknya kita kurang fokus gitu. Kita tuh soft skill memang, tapi soft skill apa gitu. Menurut saya setelah saya lihat bisnis yang sukses itu kayaknya pasti dimulai dari hal yang kecil. Saya hal yang spesifik dan menjawab masalah gitu. Jadi waktu itu merasa kayaknya kalau kita terlalu umum dan belum ada masalah dan why-nya, alasan kenapa kita buat, kita nggak bakal sustain. Jadi pokoknya saya setahun itu kan kondisinya nggak ada jaringan, nggak ada listrik segala macam kan. Jadinya saya benar-benar berpikir ya. banyak berenung ya. Banyak berpikir. Merenung. Kayak nggak tahu mau ngapain, jadi merenung aja. Merenung tentang bisnis kemarin ngapa ya gagal ya, gitu-gitu. Terus saya banyak dengar nonton YouTube ya, YouTube tentang orang-orang yang sukses dalam bisnis, tips trik segala macam. Ya kayaknya ini harus spesifik. Terus saya lihat kayaknya di Aceh ini salah satunya itu tentang karir. Banyak anak muda ini pengen dapatin karir nih, tapi belum tahu caranya gimana. Maksudnya bagaimana bangun CV-nya, saya lihat masih banyak yang belum tahu gitu. Sehingga mungkin saya sering secara individu sih, teman-teman kayak datang, Ki review dong segala macam gitu. Dan waktu lihat memang masih kayak wah ini dasarnya juga belum tahu nih kayak gitu. Jadi saya lihat ya udah daripada ini kayak opportunity nih gitu. Biar sustain, biar lebih banyak orang bisa dibantu. Melalui bisnis lah kita rencana bangun kayak gitu, bisnis sosial ya bisa dibilang, wirausaha sosial lah. Jadi kita masalahnya kita pengen atasi adalah unemployment ya, atau ketenagakerjaan yang kita pengen atasi. Melalui apa? Melalui membantu career preparation gitu. Tapi sistemnya wirausaha sosial. Jadi mungkin kalaupun kita cari profit, mungkin kita bukan cari yang kayanya sih, kita nyari orang yang dibantu gitu. Apalagi kalau bisa kaya kan. Apalagi kalau bisa kaya. Enggak, soalnya mindset saya sales nih. Saya sales banget orangnya. Benar. Karena kan kalau bermanfaat kan semakin banyak orang yang bakal pakai. Saya tuh ada bikin landing page. Oke. Masih proses sih sebenarnya. Jadi di landing page itu saya cerita gimana caranya kita bantu perusahaan X itu dapetin ratusan ribu orderan. Perusahaannya pendidikan juga. Jadi kalau sependek pengalaman saya,
produk atau bisnis gagal itu cuma 2 penyebabnya. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita menjalankan sebuah bisnis atau usaha yang menurut kita laku. Ujung-ujungnya memaksakan diri gitu. Jadi lebih kayak bukan data driven ketika memutuskan kita develop produk ini, menjual produk ini, segala macam gitu, kayak analisis market dan lain-lain. Itu satu. Jadi lebih ke ego gitu. Kayaknya laku gitu. Itu sana laku tuh gitu. Yang kedua adalah gagal membuat penawaran gitu. Kesimpulan di tulisan saya itu yang paling banyak itu di nomor 2. Jadi lu gagal aja bikin penawaran itu seksi di mata calon target marketmu gitu. Karena kan kalau saya pendekatannya ke copywriting, neuromarketing, kayak gitu. Bagaimana bisa tulisan kita itu dalam tanda kutip memanipulasi, ini kalau bahasa ininya lebih sophisticatednya gitu, biar Rizky meyakinkan aja. Kayak I'm talking to the right person. Jadi kebanyakan kayak gitu Ki. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya lebih, kan bisa dibilang untuk B2C-nya kan kurang work ya. Kayak harapannya padahal pricingnya murah sekali gitu, kayak 10.000 gitu hati dengarnya. Tapi nggak laku gitu. Saya mau tahu ini kira-kira either apakah ini offernya yang kayak not that sexy, atau emang produknya gini. Aku ada nulis ini tadi. Market readiness itu penting. Kesiapan market untuk menyerap supply. Misalnya gini, orang kan banyak ya punya ide luar biasa, terutama startup companies lah. Kayak gitu. Oh, pengen disrupsi ini, disrupsi itu, penemuan ini, penemuan itu. Tapi kalau marketnya nggak siap, ujung-ujungnya itu mau berapa juta US dollar pun uang digelontorkan ke sana, assalamualaikum. Jadi market readiness gitu. Nah, menurut Rizky, waktu itu kira-kira struggle-nya yang paling ini di mana? Ya, jadi sebenarnya kenapa kita murah, mungkin salah satu kita mikirnya waktu itu pengen lebih banyak yang orang yang ikut ngejar volume, berarti. Ngejar volume waktu itu, karena memang pertama kali kita buat sharing session gratis ya. Sharing session gratis ini untuk awareness gitu, dan itu masih sedikit yang ikut gitu, karena padahal gratis. Ini memang sharing session, sharing session yang ya memang untuk mengenalkan aja gitu kan. Itu belum rame, itu kayak kita targetnya mungkin puluhan, yang ikut tuh cuma belasan gitu. Ngundangnya ke mana? Sama, kita ke media sosial, Okay. kita share kan informasinya. Yang ikutan itu puluhan. Waktu itu judulnya personal branding sama ikigai. Personal branding bagaimana cara mengenalkan diri, sama ikigai ya. Waktu itu kita coba buat sharing session pertama. Waktu itu kayaknya kenapa sedikit juga pas waktu mulai masa murah nih gitu ya. Mungkin salah satunya bahkan gratis kan, maksudnya mulai dari yang gratis, ekspektasi puluhan yang datang cuma belasan gitu. Kita ambil aja yang gratis lah gitu ya, sebelum yang berbayar kan. Yang gratis aja sedikit yang datang. Kita evaluasinya mungkin bisa jadi karena kita belum bridging dengan baik mungkin ya. Ini masih asumsi sih, karena kita baru analisis berdasarkan dari masalah apa, kita analisis sama-sama gitu. Yang mungkin data kita baru satu nih ya, mungkin kalau tadi data driven kan mungkin ada beberapa kali percobaan kemudian diakumulasi gitu kan. Kalau ini kayak sekali kita terus refleksi kok yang datang sedikit gitu. Apakah bahasa ikigai itu masih sangat awam? That's the problem. Jadi ketika, kalau menurut aku sih ya, karena mungkin kita cobanya tuh tanya ke orang sih, kira-kira menurut lu lihat layarnya gimana? Ikigai itu apa ya? This is the question. Mungkin itu ya yang buat. Jadi kita tuh topiknya apa nih? Sorry, Ki. Yang, topiknya apa? Ini nggak apa-apa lah, cara agak supaya nggak bocor boncos dikit. lewat influencer. Enggak yang influencer ya. Oh iya, ada lah, masuk lah, ada masuk. Tadi kan ada cerita minta tolong sama teman-teman juga untuk sharing ya. Tapi ini agak dimasukin dikit lah. Jadi kalau dengar cerita Rizky tadi, kalau menurut saya sih kayaknya itu quote unquote, ini sorry to say, tapi aku kayak memang agak straightforward kalau ngomong, kemungkinan besar itu offernya itu tidak seksi, dalam arti kita, well, if I were in your shoes ya, I'm putting myself in your shoes gitu. Kalau saya tuh gini,
termasuk nanti yang di workshop itu yang akan aku jelasin adalah kenapa kita gagal melakukan penawaran yang baik, karena kita gagal menganalisis pain sama pleasure-nya target market kita. Satu. Yang kedua, ketika kemarin ada itu ibu-ibu punya produk bandeng, enak bandengnya, boneless, nggak ada tulangnya. Oke. Asik. Tapi sayangnya kata-kata boneless tanpa tulang itu nggak ada di kotaknya. Di atribut promosinya nggak ada. Artinya kan saya percaya, dan sebenarnya harusnya begitu. Produk itu kan problem solving sebenarnya. Problem solver terhadap sebuah problem. Itulah produk kita. Kayak skill miner itu, kita tahu unemployment itu tinggi, sementara kita yang di bisnis juga susah nyari employee. Betul. Kan ada gap yang lucu di situ kan. Yang pengusaha ngeluh susah nyari karyawan, yang karyawan bilang susah nyari kerjaan gitu. Yang ada sebenarnya kurang bagus aja kandidatnya, dan skill miner kan pengen ngambil peran di situ. Betul. Nah, jadi sepertinya bahasa-bahasa istilah terms itu di take out aja. Itu kalau saranku sih. Jadi apapun namanya, yang pain orang tuh apa sih? Kalau bahasa Rizky tadi bener, kayak kita misalnya kayak interview mereka, tanya kata-kata mereka itulah yang kita jadiin kata promosi. Contoh, cara kita jual workshop nih, hampir sakit gara-gara mikirin jualan. Itu sangat berpengaruh ya. Oh yes, dan itu kan memang langsung nembak ke itu yang memang masalah terbesar orang. Aku pusing kepala ini. Ini anak nangis, tukang kredit nagih, jualan gak laku. Makanya lu baca ini, misalnya gitu. Jadi orang kan kayak dia kena pain-nya itu kena, kita address dengan baik. Kita komunikasikan itu sehingga dia ketika kita balut dengan call to action, dia akan apapun call to actionnya, kayak datang ke seminar ini, ke diskusi ini, karena sebenarnya karena kita sama-sama pendidikan jadi kayak sedih aja, ini kita udah invest pengetahuan, waktu, ini kalian luar biasa sekali niatnya gitu, tapi kalau gratis aja nggak datang orang ini. Tapi waktu itu emang nggak ada niat untuk promosi, misalnya ini kan kalau sosial media kita pribadi kan saya followersnya mungkin nggak terlalu banyak. Apakah kemarin tuh memang rencana memang mau pure misalnya dari teman-teman, dari relasi dulu ceritanya untuk yang pertama, atau memang itu memang agak kepikiran aja untuk promosi gitu, atau memang budgetnya belum ada untuk promosi? Sebenarnya kan kita di awal tuh bootstrapping memang ya. Bootstrapping tuh kayak kita cari kita mencoba strategi awal bootstrapping tuh kayak kita coba mencari uang dari situ, dan dari situ kita cover ke kegiatan gitu. Tapi di awal karena kita mau test market sebenarnya. Kenapa kita buat sharing session itu gratis? Validasi. Jadi kayak sebenarnya nggak masalah juga kalau nggak datang sebenarnya. Kenapa? Karena itu yang penting tuh pembelajarannya sih waktu itu ya. Kita sepakatnya kayak nggak apa-apa yang nggak datang sedikit. Tapi kita punya targetnya puluhan nih, tapi nggak nyampe kan. Kenapa nih kira-kira? Kayaknya masih agak awam sih kalau bicara tentang kata-kata yang agak sulit dimengerti gitu ya. Jadi lebih baik memang sesuatu tadi yang dirasakan yang luar biasa. Karena padahal sebenarnya yang ditembak sama skill miner tuh itu pain banyak orang. Benar. Cuma karena mungkin gini, kalau kita dalam ngajar bahasa Inggris, saya kan ada kasih training kan. Ika ini by the way tim saya lah. Oh siap. Guys sorry lah ya kalau ini ngomongnya jadi agak personal nih. Jadi kita tuh teacher itu ada kita training berdasarkan Cambridge standard, karena saya Cambridge. Oke. Nah jadi saya bilang ke mereka, kalian kalau ngajar orang yang pemula, ada 2 yang haram dilakukan. Pertama, menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris yang belum kalian ajarkan. Kadang-kadang kan kita terjebak untuk show off ya. Biar orang nih tahu kalau aku jago. Biar kelihatan pintar ya. Biar kelihatan pintar gitu, terus pakai istilah-istilah yang justru menggagalkan misi kita. Kita kan ngajar kan untuk ngebantu orang. Kalau bisa dia minimal kayak kita, lebih bagus lagi kalau bisa di atas kita gitu. Jadi haram untuk menggunakan kata bahasa Inggris yang belum diintroduce sebelumnya, yang belum dikenalkan sebelumnya. Yang kedua, hindari gunakan istilah-istilah atau terms yang bikin pusing gitu. Mereka kan nggak perlu tahu kali sebenarnya noun, adverb, adjective clauses. Itu sangat itu untuk guru aja. Mereka taunya cuma perlu itu gimana cara pakainya, praktikalnya kayak apa gitu. Sehingga
mereka nggak terbebani. Kita kan kenapa kok belajar bahasa Inggris, matematika, fisika, itu kenapa kok kayak punya rata-rata, nggak semua, punya pengalaman kurang mengenakan belajar di mata-mata pelajaran tertentu, karena bisa jadi karena banyak terms, istilah kan, kayak dalam matematika ada rumus ini, rumus itu, apa segala macam. Ini kepakainya di mana, integral apa segala macam. Jadi kalau sama saya kira dalam kita menawarkan atau membuat kata-kata promosi itu atau copywriting lah istilahnya, itu jangan gunakan istilah-istilah yang abstrak kira-kira, atau istilah-istilah penamaan yang memang belum umum. Kita ada topik yang kita bahas setelah sharing session kita sama tamu kita. Jadi topik kita hari ini adalah gimana sih caranya supaya kita nggak rugi promosi lewat influencer, supaya tetap balik modal ya, minimal udah keluarin duit jutaan untuk promosi. Gimana tuh Bang Maula? Oke. Kalau bicara boncos kan keluar duit deh. Waktu Rizky dulu bayar nggak? Ada bayar nggak ke influencer? Belum kita ada ya. Jadi ada cerita dikit. Sebenarnya influencer yang dipakai teman saya itu sebenarnya tamu kita juga di podcast X lah ya gitu. Jadi X ya. Ya X, tapi bukan salah dia gitu. Salah teman saya yang hire dia gitu. Maksudnya salahnya di mana? Nah, pertama, banyak orang ketika pakai KOL atau influencer marketing lah sekarang dibikin orang istilahnya, atau KOL marketing itu kesalahan kebanyakannya adalah tidak ada tracking. Jadi misalnya gini, Rizky punya kayak skill miner nih. Oke, setelah kita sulap penawarannya, kita bikin jadi sebagus mungkin, kayak irresistible offer istilahnya, penawaran yang sulit ditolak, bahkan nggak mungkin ditolak orang. Kita katakanlah kita minta tolong sama Ika untuk, Kak, ini ada promo nih, misalnya medianya let's say video atau mungkin flyers kayak gitu, kita kasih Ika. Udah, kasih aja flyersnya, kasih aja videonya, ini link IG-nya. Jadi yang kelola yang dia kan bantu promo nih. Udah. Dan kita kan minta tolong sama beberapa orang nih. Misalnya terserah ini mau berbayar mahal, murah, atau nggak berbayar sama sekali. Besok-besok kita nih ada minta tolong sama 5 influencer, terserah berbayar mahal atau tidak. Terus tiba-tiba besok skill miner followers naik. Yang daftar ke acara, let's say 50 orang. Pertanyaannya, kita bisa tahu nggak ini 50 orang dari Ika, dari X, Y, Z? Itu kebanyakan. Jadi kesalahan teman saya waktu itu adalah udah bayar influencer, kayaknya nggak bayar sih, cuman kayak diundang tapi makan full set semua keluar menu, itu 500 juta juga lebih. Oke. Terus besok tokonya rame, dia seneng dong, tokonya rame. Tapi aku tanya, abang dari mana yakin toko itu rame gara-gara konten si influencer? Enggak, gara-gara dia posting, mana buktinya? Jadi dalam pemasaran itu kita harus tes, jangan lupa ukur. Jangan lupa ukur. Jadi harus di tracking. Sekarang kan udah banyak ya, link-link tracking itu udah banyak kayak gitu. Misalnya kita pakai form order tertentu yang gratis berbayar udah banyak. Gratisan aja udah banyak kayak gitu. Atau kayak misalnya pertanyaan dari mana kamu dapat info gitu, itu juga termasuk nggak atau? Enggak lah, itu kan kayak mana? Rizky sendiri lah mau ngisi nggak kayak gitu. Isi aja gitu. Iya, pokoknya aku udah dapat undangan gratis dari skill miner, ya udahlah, ngapain nanya-nanya lagi kayak gitu. Jadi dari linknya aja kita bisa tahu dari mana, dari siapa kayak gitu. Intinya harus ada tracking. Ya tracking paling manual yang kayak Rizky tadi lah, tahu ya dari mana. Cuma ribet juga ya. Survei. A, IK, B ini aduh repot kali gitu. Udah, jadi tracking pertama. Yang kedua, goalnya nggak jelas. Goalnya nggak jelas. Pokoknya bantu promo aja lah. Itu sering kali goalnya nggak jelas. Maksudnya goal nggak jelas gini. Kita kan marketing itu tujuan secara umum, kalau yang saya tulis di buku, saya lagi finishing nulis buku nih, Nuku Bisnis bareng partner saya di Jakarta. Jadi marketing itu tujuannya 3 secara umum. Pertama awareness, tadi ada disebut sama Rizky, kayak dari awareness dulu. Ini kan journey kan sebenarnya, dari aware terus mereka considerate, mereka mempertimbangkan in or out, baru dia take action, beli atau enggak, kan itu ujung pintunya. Nah yang ini nih banyak sekali orang nggak clear gitu. Misalnya dia bayar influencer ngeluhin sales, padahal
kita bayar influencer itu kalau memang bukan tujuannya sales, itu kebanyakan harusnya KPI-nya adalah awareness. Berapa orang yang jadi nonton, terkonversi jadi berapa follower itu. Kecuali emang dari awal goal-nya adalah sales. Kalau goal-nya adalah sales, berarti mulai dari kontennya itu memang kayak, guys pakai link aku ya, nanti otomatis dapat diskon 30%. Otomatis. Atau pakai mantra tertentu kan gitu ya. Kalian nanti masukin aja Rizky 20 itu otomatis potong 20%. Nah, kita di sistem kan bisa ngelihat. Gitu. Nah, jadi kalau goalnya jelas, briefnya juga jelas ke KOL-nya, copywritingnya ini ya. Karena influencer juga nggak semuanya ngerti copywriting, nggak semuanya ngerti sales kan. Kita bantu. Ini skrip kasarnya, nanti olah-olah dikit lah biar agak lebih natural jadi konten. Ini kan bukan selling, hard selling kan. Biar personalize juga ya. Iya, lebih personal juga. Jadi pokoknya intinya nyebut ini. Misalnya promonya apa segala macam, gunakan mantra tertentu atau klik link di story atau apa gitu, swipe kayak gitu. Jadi itu. Terus yang ketiga biar nggak boncos, usahakan gratis. Berarti harus punya teman banyak yang terkenal gitu. Tapi kan kalau kemarin kita ngobrol sama Novi itu ya, nah beberapa itu sebenarnya ada kok influencer yang generous enough untuk bisa bantu UMKM itu banyak sebenarnya. Nah, cuman kan kadang-kadang kalau kita bukan follow-followan itu kan di request, masuknya ke request yang dilihatnya Hari Raya Kuda belum tentu juga gitu. Jadi kayak jadi bangun networking lah kalau memang kita istilahnya dana budget marketing terbatas, ya networking supaya bisa dapat free atau bikin deal-dealan pakai link afiliasi. Setiap penjualan sekian persen untuk dia misalnya. Kayak gitu. Banyak sih polanya. Jadi polanya kerjasama banyak. Baik, tapi mungkin kalau untuk mau lebih jelasnya bisa baca di bukunya Mr. Mola sama di workshopnya ya, biar lebih jelas karena kan podcast waktu kita terbatas. Dan makasih banyak Rizky. Makasih banyak Rizky, thank you. Keren idenya ini, anak muda mikirin anak muda yang lain ceritanya ya kan. Keren. Khususnya dibedah juga sama Mr. Mola dan sampai jumpa di Mr. episode. Maula ya kesebutnya. Oke. Khususnya dibedah juga sama Bang Mola dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Rizky. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.